Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas berkat, rahmat dan hidayah Allah yang diberikan kepada kita. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jadi, kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq akan menjelaskan tentang materi menghindari perkelahian antar remaja, minum-minuman keras dan narkoba. Yang pertama, materi narkoba akan disampaikan oleh Fano dan Nanda. Tentang narkoba. Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya. Penggunaan narkoba yang tidak tepat dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental yang serius. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba: 1. Pengaruh pergaulan. 2. Stres dan memiliki masalah pribadi. Solusi untuk mengatasi narkoba: 1. Edukasi dan penyuluhan. 2. Dukungan psikologis. 3. Menolong ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini menegaskan larangan bagi umat Islam untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, termasuk menggunakan narkoba. Selanjutnya, materi perkelahian pelajar akan disampaikan oleh Dava dan Hubi. Dan yang terakhir, materi tentang minum-minuman keras akan disampaikan oleh Jobiksa dan Nabila. Kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di lingkungan sekolah atau luar sekolah. Ini biasa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan teman sebaya, konflik pribadi, perbedaan pendapat, atau masalah emosional. Dampak dari perkelahian pelajar dapat sangat merugikan, baik bagi individu yang terlibat maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Beberapa dampak negatifnya termasuk cedera fisik, trauma psikologis, dan gangguan proses belajar mengajar. Dan berikut beberapa penyebab terjadinya perkelahian pelajar. Yang pertama, pengaruh teman sebaya. Tekanan dari teman atau kelompok bisa memicu pelajar untuk berkelahi secara untuk menunjukkan bahwa keberanian mereka itu ada. Dan yang kedua, masalah keluarga. Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi emosi pelajar, membuat mereka lebih rentan terhadap konflik. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan. Minimnya pengawasan dari guru atau orang tua dapat memberikan peluang bagi pelajar untuk berkelahi. Dan yang keempat, pengaruh media. Paparan terhadap media yang menampilkan kekerasan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku pelajar. Dalil dalam agama Islam tentang perkelahian pelajar terdapat di surat Al-Furqan ayat 63. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman hendaknya merespon dengan kebaikan ketika dihadapkan pada sikap jahil atau provokasi. Berikut pencegahan perkelahian pelajar memerlukan pendekatan holistik yang mencakup beberapa langkah berikut. Pertama, yakni pendidikan karakter, moral, dan etika. Yang kedua, ada pengawasan dan intensitas diri. Yang ketiga, ada pengembangan keterampilan sosial dan manajemen konflik. Dan yang keempat, ada peran aktif orang tua. Untuk yang kelima, ada dukungan konseling dan psikologis. Untuk yang keenam, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler positif. Yang ketujuh, ada kerjasama antar sekolah dan komunitas. Untuk yang kedelapan, penerapan disiplin yang adil dan tegas. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung perkembangan karakter positif, sehingga perkelahian pelajar dapat diminimalisir. Dan yang terakhir, materi tentang minum-minuman keras akan disampaikan oleh Jobiksa dan Nabila. Minuman yang beralkohol dalam jumlah yang tinggi, mengandung alkohol dalam jumlah yang tinggi, yang dapat memberikan efek memabukkan atau mengubah kondisi kesadaran seseorang seperti bir, anggur,
dalam Islam secara tegas itu dilarang. Ada dalil yang menjelaskan tentang larangan tersebut, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dalam tanah adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar mendapatkan keberuntungan. Lalu ada hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram. Barang siapa yang meminum minuman tersebut dan mati sebelum ia bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. Oke, yang kedua ada penyebab mengonsumsi minuman keras. Jadi yang pertama ada tekanan sosial. Banyak orang yang mulai minum karena pengaruh dari teman atau lingkungan sosialnya. Yang kedua ada masalah emosional. Beberapa orang beralih ke minuman keras sebagai pelarian dari masalah emosional atau stres seperti depresi, kecemasan, atau rasa kesepian. Biasanya orang yang putus cinta itu minum-minum itu ya. Yang ketiga ada pengaruh budaya dan media. Penggambaran minuman keras sebagai bagian dari gaya hidup modern atau keren dalam budaya populer dan media seringkali mendorong orang untuk mencobanya. Yang terakhir ada ketidaktahuan akan bahaya. Kurangnya pengetahuan tentang dampak buruk minuman keras terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial membuat beberapa orang meremehkan resikonya. Dari penyebab-penyebab tersebut, ada solusi untuk mencegah terjadinya kita meminum minuman keras. Yang pertama adalah pendidikan dan penyuluhan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman keras melalui pendidikan formal atau informal, termasuk di sekolah-sekolah, rumah ibadah, dan komunitas-komunitas lain. Lalu yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum untuk memperkuat aturan dan penegakan hukum terkait penjualan dan konsumsi minuman keras, terutama pada anak di bawah umur dan juga area tertentu. Lalu yang ketiga, dukungan sosial dan keluarga. Keluarga dan teman dekat perlu memberikan dukungan emosional dan perhatian lebih untuk mencegah seseorang merasa perlu beralih ke minuman keras sebagai pelarian emosional mereka. Lalu yang keempat, menyediakan alternatif kegiatan, mengarahkan orang-orang, terutama remaja, kepada kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau keterampilan lainnya yang dapat mengalihkan mereka dari kebiasaan buruk. Lalu yang terakhir, penguatan iman dan ketakwaan. Dalam konteks agama, menguatkan iman dan ketakwaan seseorang bisa menjadi benteng kuat untuk menjauhi minuman keras. Dengan menanamkan nilai-nilai agama yang menekankan larangan dan bahaya konsumsi alkohol. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.